Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Kali ini sahabat kita Arini akan bercerita dengan judul cerita Legenda Putri Kembang Dadar. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Dwi Syafika, perwakilan dari SD Pusri Palembang. Saya akan membawakan cerita rakyat Sumatera Selatan dari buku Yayasan Teras yang ditulis oleh M. Kamil, yaitu Putri Kembang Dadar. Ribuan tahun yang lalu, sebelum berdiri kerajaan-kerajaan besar, telah berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki rajanya masing-masing. Salah satu kerajaan itu adalah Kerajaan Hulu, dan juga berdiri Kerajaan Hilir. Di antara kedua kerajaan ini tidak pernah akur. Ada saja keributan dan perselisihan. Perselisihan ini juga menyebabkan Raja Hilir mengirimkan pasukannya untuk menyerang Kerajaan Hulu. Namun, pasukan Kerajaan Hilir dikalahkan oleh pasukan Kerajaan Hulu. Karena kekalahan itu, Raja Hilir melakukan pertemuan mendadak dengan para panglima kerajaan dan prajurit-prajuritnya yang tersisa untuk mengatur siasat dan perlawanan kembali ke Kerajaan Hulu. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Putri Raja. Putri Raja adalah seorang putri yang sangat cantik. Kecantikannya dikenal di seluruh penjuru negeri. Ia juga memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Putri itu bernama Putri Kembang Dadar. Sang raja berkata, "Apakah ada yang berani menyatakan pendapat tentang kekalahan ini? Ini musibah besar, tapi kita tidak perlu takut. Kita harus tantang." "Ayahanda, izinkan Ananda menyatakan sesuatu tentang peperangan ini." "Silakan Ananda, apa yang ingin engkau sampaikan?" "Ayahanda, izinkan Ananda berangkat ke Kerajaan Hulu. Ananda tidak akan pulang jika tidak berhasil." "Ananda, apakah itu benar dari lubuk hatimu? Apa engkau benar-benar akan berangkat?" "Iya ayah, ini keinginanku sendiri." "Baiklah, jika engkau yang ingin berangkat, berapa pasukan yang kau butuhkan untuk mendampingimu?" "Tidak usah ayah, Ananda bisa berangkat dengan sendiri saja. Ananda punya cara sendiri untuk menghadapi Raja Hulu." Raja Hilir hanya terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa anaknya akan berangkat menjadi pahlawan bagi rakyatnya. Keesokan pagi, sang putri berangkat menuju ke Kerajaan Hulu. Ternyata sang putri menyamar sebagai seorang pedagang jalanan, menjual barang dagangan di pinggiran istana Kerajaan Hulu. Hingga suatu hari, Raja Hulu melakukan kunjungan ke semua rakyatnya dan meninjau para pedagang di sekitar istana. Di saat itulah Raja Hulu melihat sang putri. Ia terpikat melihat kecantikan sang putri yang menyamar sebagai pedagang. Sang putri pun demikian. Ia terkejut melihat Raja Hulu ternyata adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Raja Hulu memerintahkan prajuritnya untuk
Putri lebih dekat. "Hei kau, cepatlah kau kemari, kau dipanggil raja." Sang putri mendekat dan ia hanya tersenyum. Raja sepertinya sudah masuk ke perangkapku, gumam sang putri di dalam hatinya. Sang raja semakin terpesona melihat kecantikan sang putri lebih dekat. Lalu ia berkata, "Kau ikut saya ke istana, kau tinggal di istana saja." Lalu sang putri dibawa ke istana dan tinggal di istana. Hari ke hari, sang raja Hulu semakin menyukai sang putri. Sang raja merasa yakin bahwa sang putri adalah seorang putri, bukanlah seorang pedagang. Raja semakin jatuh cinta kepada sang putri. Lalu pada suatu hari, raja memanggil prajurit-prajuritnya serta dayang-dayangnya. Ia berkata, "Prajurit, ku minta kau undang semua kerabat kerajaan dan katakan besok pagi akan diadakan pesta besar di kerajaan kita. Dan kalian dayang-dayang hias wanita ini sehingga ia menjadi cantik jelita. Ganti pakaiannya dengan pakaian kerajaan." Lalu prajurit dan dayang-dayang segera melakukan perintah raja. Keesokan harinya, saat para tamu sudah berkumpul di kerajaan, Raja Hulu berdiri dengan gagah dan berani. Ia berkata, "Wahai rakyatku sekalian, sekarang kalian sudah mempunyai seseorang permaisuri. Wanita yang di sampingku, istri raja dari kerajaan Hulu." Sejak hari itu, Putri Kembang Dadar menjadi istri dari Raja Hulu. Berita ini pun tersebar, bahkan sampai ke kerajaan Hilir. Sang ayah Raja Hilir mengirimkan seseorang secara diam-diam ke kerajaan Hulu untuk menyamar menemui putrinya. Ia ingin tahu kebenarannya. Saat prajurit itu tiba-tiba muncul di hadapannya, sang putri hanya berkata, "Katakan saja kepada ayahku, sebentar lagi aku akan datang menemuinya." Lalu prajurit pun pergi. Saat malam tiba, karena kesaktian ilmu sang putri, ia menghadirkan tubuhnya di kerajaan Hilir dan bertemu ayahnya. "Anakku, kau tampak makin cantik. Ayah, kau juga sangat bahagia dengan pernikahanmu." "Iya ayah, aku sangat bahagia dengan pernikahanku. Ini kulakukan demi ayah dan kerajaan kita. Tolong hormati keputusan Ananda. Ananda tidak ingin ada lagi permusuhan di kerajaan kita." "Baiklah Ananda, ayah hormati keputusanmu. Semoga engkau bahagia dengan pernikahanmu." Sejak pernikahan sang putri dan Raja Hulu, kerajaan Hilir dan kerajaan Hulu terjadinya perdamaian yang bersatunya menjadi kerajaan yang baru. Sang putri telah membuktikan perjuangan pengorbanan untuk menyatukan kedua kerajaan. Rakyat-rakyatnya pun hidup damai dan tentram. Nah, hadirin dan teman-temanku semua, semoga dengan cerita ini dapat membangkitkan semangat nasionalisme, tanggung jawab, serta menjaga perdamaian dengan orang-orang di sekitar kita. Kini, makam sang putri dapat kita temui di pemakaman Bukit Siguntang, Palembang. Gadis Palembang cantik dan berseri, paling suka makan pempek dan serikaya. Wahai para hadirin dan dewan juri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi cerita dari sahabat kita hari ini. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Siapakah penulis dari cerita yang dibawakan oleh Arini tadi? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Ini dia kiriman dari sahabat kita. Selamat menyaksikan. Satu-satu. Terima kasih.
Nanti habisin dulu ya. ya. Habisin dulu. Tadi Nanti ya, nanti ya. Nanti. Sudah. Alhamdulillah. Siapa tahu yang kalian lihat dan kalian catat Siapa itu nih? masuk di soal-soalnya. Oke, sebelum kita Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam bisa banget kok caranya. Kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Untuk kalian semua yang di rumah tetap menjaga kesehatan ya teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.